Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan manusia dimulai sejak saat lahir hingga meninggal dunia. Berikut adalah rangkaian perjalanan manusia menurut ajaran Islam. Kelahiran. Perjalanan manusia dimulai sejak saat lahir ke dunia ini. Menurut Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Namun, manusia juga dilahirkan dengan fitrah atau naluri bawaan yang mengarahkan manusia untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh dan berkembang. Setelah lahir, manusia akan tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Islam, tumbuh dan berkembang merupakan tugas utama orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia. Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa di mana anak-anak masih sangat rentan dan memerlukan perhatian khusus. Menurut Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak sejak dini, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sobat Muslim, masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Menurut Islam, masa remaja adalah masa di mana seseorang harus memperkuat iman dan memperbaiki akhlak agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Masa dewasa. Masa dewasa adalah masa di mana seseorang sudah memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupannya. Menurut Islam, masa dewasa adalah masa di mana seseorang harus menjalankan tugas-tugas agama dan sosial dengan sebaik-baiknya, agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masa tua. Masa tua adalah masa di mana seseorang sudah memasuki tahap akhir kehidupannya. Menurut Islam, masa tua adalah masa di mana seseorang harus lebih banyak beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Sobat Muslim, kematian. Kematian adalah akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia ini. Menurut Islam, setiap manusia akan menghadapi kematian pada saat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan awal dari kehidupan yang abadi di akhirat, di mana manusia akan diberi pahala atau siksa sesuai dengan amalan perbuatannya selama hidup di dunia. Hari kiamat dan hari perhitungan. Setelah kematian, manusia akan menghadapi hari kiamat dan hari perhitungan di akhirat. Menurut Islam, pada hari kiamat, seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari perhitungan, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan dan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Surga dan neraka. Setelah diadili, manusia akan mendapatkan tempat tinggal di surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Surga adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedangkan neraka adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang durhaka dan berbuat dosa. Kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak akan pernah berakhir. Menurut Islam, kehidupan di akhirat sangat berbeda dengan kehidupan di dunia, di mana segala hal akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak akan pernah berakhir. Menurut Islam, kehidupan di akhirat sangat berbeda dengan kehidupan di dunia, di mana segala hal akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Islam, perjalanan hidup manusia di dunia ini
merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, setiap manusia dituntut untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan dan tindakannya. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.